Di Jambi kalau orang meninggal habis dikuburkan ada baca talqin di kubur. Ada. Nah, ini banyak dipermasalahkan orang. Kata dia, awal ceritanya itu jamaah ini mau mentalkinkan emaknya. Rupanya dia udah ikut pengajian yang membid'ahkan talqin. Jadi kata abangnya yang membid'ahkan talqin, kalau kau talqinkan emak kita, ku pancung kepala kau. Nanyalah dia ke saya. Daripada mereka pancung-pancungan bertambah kubur di situ. Nah, saya jawab. Ini dia jawabannya. Halaman 190. Laqtinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mati sakratul maut itu la ilaha illallah. Talqin itu ada dua. Yang pertama talqin sebelum mati, yang kedua talqin sesudah mati. Ustaz ini katanya kejam sekali mati. Iya, karena kalau kita tak sebut mati, orang tak ingat mati. Talqin yang pertama sebelum mati, orang yang sakit dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Setelah nampak lidahnya bergerak, jangan diganggu lagi sampai dia meracau, tanya, Covid sudah habis belum? Berapa sekarang harga emas? Baru kita kasih tahu, tak usah lagi pikirkan dunia. La ilaha illallah. Sebagus-bagusnya yang membisikkan anak kita. Kalau bapak ibu anaknya belum ada, bapak nanti yang bisikkan ibu. Tapi betul-betul sakit sakratul maut. Kalau demam panas jangan. Alhamdulillah. Ingin betul kau coba mati aku ya. Nah, itu talqin yang pertama itu tak ada masalah, tak ada ikhtilaf. Saya banyak melihat anak-anak orang yang enggak sekolah agama di ruang ICU itu, dia seperti kehilangan atau memang enggak ngaji, enggak tahu dia mau apa. Di fotonya maknya itu sama ayahnya, habis itu update. Habis itu update lagi. Itu tak betul. Jadi mestinya waktu itu zikir, bisikkan ke telinganya, la ilah. Biasanya orang yang mau meninggal itu, kalau kita bisikkan, air matanya meleleh. Karena dia tidak bisa merespon. Tak bisa lagi dia merespon. Senyum tak bisa, apa tak bisa. Tapi air mata, ternyata air mata itu adalah, itulah respon dia. Di dalam telinga ini ada macam keong. Di dalam. Itu tidak rusak walaupun orang sedang koma. Makanya kalau ada orang sedang koma di situ, tetap aja bisikan. Jangan nanti waktu ada yang bisikan, lah, tak usah kau bisikan, dia koma tuh. Enggak. Jadi yang ngomong gitu dokter ngasih tahu saya, Ustadz Somad, itu yang sebesar keong di dalam telinga itu tidak pernah off. Saya begitu mendengarkan penjelasan dokter ini, makin yakin saya bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang dapat wahyu. Dari mana dia tahu? Padahal waktu itu dia tidak bisa tulis baca. Dokter sekarang, bahwa orang sedang koma, lumpuh total, tapi telinga itu tetap bisa mendengar. Bisik. Tapi yang berbisiknya satu orang aja. Jangan pula sekampung semua membisikkan. Seorang aja. La ilaha illallah. Dan kata yang paling ringan adalah la ilaha illallah. Kalau nama saya berat itu, mesti bergerak bibir, Somad. Kalau la ilaha illallah enggak, mulut tetap ya, la ilaha illallah. Tak bergerak. Apalagi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri. La ilaha illallah, mati dia. Nah, itu talqin sebelum meninggal. Adapun talqin setelah meninggal, setelah dikuburkan di dalam, kemudian dibacakan talqin. Ini dalilnya, halaman 191. Hadis riwayat Tabrani. Idza ana mitu, kalau aku mati, kata Abu Umamah. Abu Umamah ini sahabat Nabi. Kalau aku mati nanti, lakukanlah kepadaku seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW. Sebagaimana diperintahkan Rasulullah, kalau mati salah seorang kamu, kuburkanlah dia,
timbun pakai tanah, salah seorang berada di sisi kepalanya, kepala jenazah itu. Kemudian katakanlah, hai Fulan bin Fulan, sampai habis. Jadi waktu orang tua saya meninggal, saya mentalkinkannya. Pulang saya dari Madura, jam 9 pagi, sampai Cengkareng, lanjut lagi naik pesawat ke Medan, dari Medan naik mobil, jam 9 malam baru dikebumikan. Habis kemudian saya menurunkan jenazah itu ke dalam, meletakkan ke liang lahat, dibuka tutup wajah jenazah itu, tempelkan ke dinding, miring ke arah kiblat. Setelah itu kubur, berdoalah si anak di atas. Ini membacakan tahlil. Apa hukumnya? Hadisnya ini, hadisnya sahih enggak? Halaman 193. Isnaduhu salih, sanadnya salih. Wa qad qawwahu ad-Diya fi ahkamihi, dikuatkan sanadnya oleh Imam Diyauddin dalam kitab Al-Ahkam. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi nanti mana tahu di antara keluarga ada yang berkonflik masalah talqin ini, tunjukkan dia ini. Mudah-mudahan tidak terjadi konflik. Udahlah meninggal, berkonflik pula anak-anak gara-gara ngaji. Nauzubillah. Riwayat 2 ada, riwayat 3 ada, riwayat 4 ada, riwayat 5 ada, hadis lain ada, kata pendapat ulama ada, lengkap semuanya. Sudah saya susunkan. Kata komentar Imam Ibnu Salah, komentar Imam Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, komentar Imam Ibnu Al-Arabi, komentar Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ya, saya bacakan. Anna hadza talqin, membacakan talqin untuk mayat setelah dikuburkan, la ba'sa bihi, boleh hukumnya. Farakhasu fihi wa lam ya'muru bihi wastahabbahu ta'ifatun min ashabis Syafi'i, dianjurkan oleh sekelompok ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Wa Ahmad, Imam Hambali, Ahmad itu maksudnya Imam Hambali. Wa karahu wa kariha ta'ifatun minal ulama, sebagian ulama memang ada yang memakruhkannya, min ashabi Malik, dari kalangan mazhab Maliki. Kita di Indonesia ini pakai mazhab Maliki atau Syafi'i? Syafi'i. Nah, ini tentang masalah masalah mentalkinkan mayat setelah dikuburkan. Di Jambi talkinnya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab? Arab Indonesia. Berarti bilingual.